Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena yang jujur aja agak ironis dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangin deh, secara historis kita ini adalah generasi yang paling terkoneksi secara digital. Kita bisa ngechat, video call, atau ngeliat update kehidupan siapa aja, kapan aja di belahan bumi manapun. Tapi paradoksnya, kita justru lagi ngadepin sebuah krisis kesehatan publik yang benar-benar nyata, yaitu epidemi kesepian. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal menelusuri apa sih akar biologis dari masalah ini, dan ternyata warisan budaya kita sendiri punya kunci jawabannya. Sekarang, coba deh renungkan pertanyaan ini. Pernah nggak sih Anda lagi ada di sebuah acara yang super rame, atau lagi nongkrong bareng teman-teman, tapi entah kenapa jauh di dalam hati, Anda ngerasa ada tembok yang misahin Anda dari mereka. Kayak ngerasa sendirian aja gitu. Kalau pernah, ketahuilah Anda sama sekali nggak sendirian. Perasaan terasing kayak gitu tuh valid banget, dan sebenarnya punya penjelasan sains yang sangat kuat di baliknya. Biar lebih jelas, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari paradoks kesepian di era modern, lanjut ngebahas bedanya sendiri dan kesepian, terus kita lihat dampak nyatanya pada tubuh, jebakan interaksi digital, modal sosial, dan terakhir, langkah praktis menuju koneksi yang nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks kesepian di era modern. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa ngerasa terasing? Gini, kita harus ingat kalau manusia itu punya mandat biologis dari proses evolusi jutaan tahun. Otak kita tuh benar-benar didesain buat berfungsi secara optimal, cuma kalau kita ada di dalam kelompok sosial yang stabil. Kita berevolusi buat saling bergantung, tapi gaya hidup modern kita sekarang, ya seringkali malah mencabut kita dari habitat sosial alami itu. Dan tau nggak, faktanya tuh lumayan bikin kaget. Dari data survei, sekitar 61% orang melaporkan kalau mereka merasa kesepian. 61%! Jadi ini tuh bukan cuma fase baper sesaat buat segelintir orang. Ini masalah sistemik, skalanya masif banget, dan terjadi di semua generasi. Mulai dari remaja yang capek sama tekanan media sosial, orang dewasa yang sibuk kerja terus, sampai lansia yang teman-temannya udah mulai berkurang. Ini benar-benar ancaman kesehatan publik yang nggak bisa diremehin. Lanjut ke bagian 2. Sendiri belum tentu kesepian. Nah, di sini kita harus samain persepsi dulu nih tentang apa yang sebenarnya kita omongin. Sering banget kan kita nyampur adukin antara sendiri dan kesepian, padahal beda jauh loh. Isolasi fisik itu sifatnya netral. Kadang kita butuh waktu menyendiri atau solitudo buat nge-charge energi, refleksi diri, atau nyari inspirasi. Anda bisa aja jadi penyendiri yang bahagia kalau emang ngerasa support system Anda tetap ada pas dibutuhin. Sebaliknya, kesepian itu, nah ini pengalaman subjektif yang negatif banget. Itu ibarat rasa sakit karena kebutuhan sosial Anda nggak terpenuhi. Makanya, bisa aja ada ekstrovert yang kesepian. Orang yang kelihatannya temennya banyak, selalu dikelilingi orang, tapi batinnya ngerasa super sepi. Dan ini dibuktiin langsung sama penelitian dari University of Melbourne. Mereka ngelacak belasan ribu orang selama 5 tahun, termasuk pas kita semua kena lockdown pandemi kemarin. Hasilnya, ternyata seberapa lama kita terisolasi secara fisik, kayak ngurung diri di rumah, nggak signifikan bikin orang kesepian. Asalkan, nah ini kuncinya, asalkan mereka tetap punya interaksi sosial yang berkualitas lewat cara lain. Jadi jelas ya, yang bikin kita ngerasa sepi itu bukan soal nggak ada orang di sekitar kita, tapi nggak adanya koneksi yang bermakna. Masuk ke bagian 3, dampak nyata pada tubuh. Kesepian itu ternyata bukan cuma sekedar perasaan yang ada di pikiran kita aja. Biologi kita bereaksi keras soal ini. Otak kita tuh ngebaca isolasi sosial sebagai ancaman fisik yang harfiah. Pas kita ngerasa kesepian banget dan itu berlangsung lama, sistem alarm darurat di tubuh kita, namanya sumbu HPA, bakal terus-terusan nyala. Tubuh kita jadi kebanjiran hormon stres kayak kortisol. Kalau alarm ini bunyi terus, tubuh akhirnya mengalami resistensi. Dan parahnya, ini memicu peradangan atau inflamasi di seluruh tubuh. Jadinya semacam lingkaran setan. Peradangan bikin kita makin sensitif secara emosional, kita makin narik diri dari pergaulan, dan rasa kesepiannya makin dalam. Coba perhatiin angka-angka ini deh, karena ini bener-bener mind-blowing. Kesepian kronis itu ningkatin resiko kematian dini sampai 29%. Secara medis, bahayanya itu disamain sama ngerokok 15 batang setiap hari. Gila kan? Risiko kena penyakit jantung naik 29%. Ini lebih bahaya dari obesitas. Terus, risiko stroke naik 32%, yang mana lebih buruk efeknya daripada kalau kita kurang olahraga. Jadi, kesepian itu benar-benar bisa ngerusak kesehatan fisik kita sama parahnya sama musuh-musuh medis yang udah sering kita dengar. Bagian 4, jebakan interaksi dunia digital. Ini dia nih, pisau bermata dua dalam kehidupan modern kita. Waktu ngerasa sepi, pelarian paling gampang kan pasti ke layar HP ya. Nah, kita harus objektif.
Teknologi itu luar biasa bagus kalau dipakai buat augmentasi, alias jadi alat bantu buat ngedukung hubungan yang udah ada. Bikin kita tetap bisa ngobrol sama keluarga yang beda pulau, bantu teman-teman nemuin komunitas yang sehobi, dan ngelawat persahabatan di sela-sela waktu ketemuan langsung. Kalau dipakai gini, teknologi itu sahabat kita banget. Tapi ada tapinya nih. Bahayanya muncul waktu layar HP kita jadi substitusi, alias pengganti interaksi nyata. Komunikasi yang cuma lewat teks atau sekedar scrolling pasif ngeliatin story orang itu nggak punya isyarat nonverbal yang penting banget buat otak kita, kayak kontak mata, nada suara, atau sentuhan ringan. Tanpa itu semua, otak kita nggak ngelepasin oksitosin, hormon bahagia yang bikin kita ngerasa saling percaya dan terikat. Alhasil, kita terjebak di ilusi koneksi. Interaksi dangkal kayak gini malah bikin kita kena FOMO, fear of missing out, dan berujung pada rasa kesepian yang makin meluas. Teman online ada ratusan tapi hati tetap kosong. Bagian kelima, modal sosial dan gotong royong, solusi kultural kita. Jadi, kalau tubuh kita butuh koneksi nyata dan teknologi nggak selalu bisa menuhin itu, kita harus lari kemana? Nah, ini yang bikin saya kagum banget sama nenek moyang kita. Solusinya tuh ternyata udah ada di DNA budaya kita sendiri. Kalau dengar kata gotong royong, mungkin yang kepikiran cuma kerja bakti hari Minggu atau ngebersihin selokan ya. Padahal sebenarnya lebih dalam dari itu. Gotong royong itu adalah bentuk modal sosial tingkat tinggi. Lewat gotong royong kita nggak cuma lagi mindahin barang berat bareng-bareng, kita lagi ngebangun kepercayaan, rasa saling memiliki, dan yang paling penting, kita lagi nyiptain jaring pengaman psikologis. Jadi pas ada krisis atau masalah, nggak ada satupun individu yang harus mikul beban itu sendirian. Coba bandingin dua lingkungan ini. Di masyarakat non-komunal yang individualis banget, orang tuh nyari rasa aman pakai cara ngebangun pagar rumah setinggi-tingginya, terus hubungan sama tetangga ya sekedar formalitas aja. Sebaliknya, di masyarakat komunal yang modal sosialnya kuat, rasa amannya tuh datang dari tetangga yang saling peduli dan ketergantungan yang positif. Dan secara neurologis, lingkungan yang saling peduli kayak gini terbukti bisa ngeredam respon stres yang kita bahas di awal tadi loh. Bagian keenam, bagian terakhir nih, langkah menuju koneksi nyata. Apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Di tengah dunia yang rasanya makin misah-misahin kita, ada 3 langkah simple tapi powerful yang bisa kita praktekin. Pertama, prioritaskan kualitas. Ingat, Anda nggak butuh 100 teman buat ngusir kesepian. Anda cuma butuh beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kedua, pakai teknologi dengan niat yang jelas. Jangan cuma scrolling tanpa arah, pakai aplikasi buat ngajak ketemuan langsung atau nanyain kabar lewat telepon. Jadikan teknologi sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Dan ketiga, bangun model sosial Anda lagi. Coba deh mulai tegur sapa sama tetangga, ikut komunitas lokal yang Anda suka, hidupin lagi semangat gotong royong di lingkaran terkecil Anda dulu. Sebagai penutup dari ulasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan sederhana buat Anda. Di dunia yang penuh layar dan notifikasi ini, siapa satu orang di dunia nyata yang bakal Anda hubungi hari ini? Buat diajak ngobrol beneran dari hati ke hati? Jangan biarin teknologi bikin kita lupa kalau kita ini manusia yang secara genetik dan budaya diciptain buat saling terhubung satu sama lain. Terima kasih banget udah ngikutin